Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini akan kembali melanjutkan materi kelas 11 bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang sub pokok bahasan A, yaitu hakikat demokrasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Baik, kita mulai dari sub pokok bahasan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita tahu bahwa sejak bangsa Indonesia merdeka, demokrasi yang paling baik yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Karena sejarah sudah membuktikan hanya demokrasi Pancasila lah yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai macam perbedaan. Karena Pancasila itu sendiri selain sebagai ideologi, juga sebagai dasar negara yang digali dari tatanan nilai sosial bangsa Indonesia kita sendiri. Sehingga Pancasila dikatakan ideologi terbuka. Oleh karena demikian, demokrasi Pancasila yang paling tepat pun harus sesuai dengan budaya bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Demokrasi yang berlaku di Indonesia didasari oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Kita akan membahas prinsip demokrasi Pancasila yang disampaikan oleh Ahmad Sanusi tentang 10 pilar demokrasi konstitusi Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya bahwa penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia harus taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya bahwa mengatur dan menyelenggarakan demokrasi itu menurut Undang-Undang Dasar 45, bukan karena kekuatan massa, kekuatan okot, atau kekuatan naluriah saja, tetapi ada logika, ada kecerdasan, ada rasionalitas di sana. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa demokrasi harus kekuasaannya tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Tentu disesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam konstitusi kita. Yang keempat, yaitu demokrasi dengan rule of law. Ada 4 hal yang penting di dalam berbicara masalah demokrasi dengan rule of law. Yang pertama itu adalah legal truth. Artinya bahwa demokrasi itu harus melindungi dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan manipulatif. Yang kedua ada legal justice, yaitu kekuasaan negara harus memberikan keadilan hukum bagi semua orang secara formal, bukan kepura-puraan. Yang ketiga ada legal security atau kepastian hukum. Jadi demokrasi itu tidak anarki, tidak amburadul. Kemudian yang keempat ada legal interest, artinya ada kedamaian dalam pembangunan. Bukan demokrasi yang penuh hujatan, yang menciptakan permusuhan, kerusakan, ataupun perpecahan.
Yang selanjutnya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Walaupun Indonesia menganut trias politika tidak se-ekstrem yang disampaikan menurut teorinya Montesquieu, tetapi di Indonesia menganut adanya pembagian kekuasaan dalam rangka untuk melakukan check and balances atau pengawasan dan perimbangan. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Berbicara demokrasi, maka tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Karena asas demokrasi salah satunya adalah pengakuan hak asasi manusia. Yang berikutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya bahwa pengadilan itu harus independen, memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Keputusan yang didapatkan itu berdasarkan dalil, fakta, saksi, dan pembuktian. Yang selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka otonomi daerah adalah salah satu cara yang paling tepat karena daerahlah yang tahu sendiri apa dan bagaimana yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Dan ini juga sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan soal kebebasan. Demokrasi bukan hanya sebatas tanggung jawab, tetapi juga bagaimana demokrasi itu memberikan kemakmuran kepada rakyat. Ketika demokrasi dijalankan, maka yang menjadi fokus utamanya adalah kemakmuran rakyat atau welfare state. Kemudian yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Artinya bahwa demokrasi itu harus memberikan keadilan sosial bukan hanya kepada sekelompok orang atau segolongan orang dalam lapisan masyarakat, tetapi semua orang harus merasa terayomi mendapatkan keadilan. Tidak ada orang yang memiliki hak khusus di alam demokrasi. Baik, selanjutnya kita bicarakan tentang nilai moral demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bicara demokrasi Pancasila, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan agama, suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan demokrasi. Bicara demokrasi Pancasila tidak hanya menuntut hak saja, tetapi di dalam alam demokrasi Pancasila, yang pertama kita lakukan adalah melakukan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Nah, itulah yang dimaksud dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, di alam demokrasi, setiap orang bebas melakukan apa saja. Tetapi kebebasan yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan khususnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, mewujudkan rasa keadilan sosial. Dalam demokrasi Pancasila, segala sesuatu yang diputuskan semuanya harus menghasilkan keputusan yang menempatkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Walaupun ketika kita bicara demokrasi bahwa ada istilah voting atau pemungutan suara, tetapi di dalam demokrasi Pancasila segala
keputusan sejauh mungkin harus diusahakan dengan musyawarah mufakat. Voting dilakukan apabila musyawarah mufakat ini sudah tidak mungkin lagi diupayakan. Kemudian mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Berbicara tentang demokrasi Pancasila, maka persatuan dan kesatuan nasional harus menjadi tujuan utamanya dalam bermusyawarah mufakat yang tentunya dilandasi dengan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka berdemokrasi. Karena demokrasi Pancasila adalah untuk mencapai tujuan yang sudah kita sepakati seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kemudian kita bicarakan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Secara normatif, Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari beberapa pembabakan demokrasi atau perjalanan bangsa Indonesia dari sejak merdeka sampai saat ini, ada beberapa konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Dari undang-undang dasar yang pernah berlaku, semuanya itu menganut prinsip demokrasi Pancasila. Sekarang kita bahas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketika belum dilakukan perubahan. Di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menganut demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan perubahan, masih tetap menempatkan demokrasi sebagai bentuk negaranya, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS yang berlaku ketika negara kita berbentuk federal atau Republik Indonesia Serikat. Di dalam Konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 dikatakan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar yang terakhir yang pernah berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang sering disebut dengan UUDS 1950. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa ayat 1-nya, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi keempat Undang-Undang Dasar ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sekarang kita bicarakan tentang indikator pemerintahan demokratis. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, artinya bahwa
setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya yang sudah diambil atau yang akan diambil. Karena pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut pada dirinya sendiri, keluarganya, tetapi juga berlaku untuk semua orang berkaitan dengan jabatan yang diembannya. Yang kedua, adanya rotasi kekuasaan. Artinya bahwa ketika bicara demokrasi, maka semestinya harus ada rotasi kekuasaan. Karena rotasi kekuasaan itu harus dilakukan secara teratur dan damai. Tidak boleh dipegang oleh satu orang, sementara orang yang lain tertutup kemungkinannya untuk memegang jabatan. Yang ketiga, rekrutmen politik harus terbuka. Jadi dengan demokrasi memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, maka dalam rotasi kekuasaan itu harus terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk memegang suatu jabatan politik yang penting sudah dipilih oleh rakyat semestinya harus memiliki peluang yang sama dan melakukan kompetisi dalam mengisi jabatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pemilihan umum. Dalam negara yang demokrasi, pemilihan umum itu wajib dilakukan karena pemilihan umum adalah salah satu rekrutmen politik atau rotasi kekuasaan. Karena setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, maka dia punya hak untuk memilih, menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya untuk periode tertentu dalam memangku jabatan politik. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Artinya bahwa setiap warga negara harus dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalam menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan juga kebebasan pers. Jadi indikator pemerintahan yang kita bahas tadi adalah merupakan pendapat dari Afan Ghaffar. Baik, sahabat pembelajar, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari Indonesia Merdeka sampai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.